Pengadilan Negeri Surabaya hari ini sepi menyusul berlangsungnya aksi cuti bersama para hakim se-Indonesia. Pemirsa, inilah pantauan Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin ini. Ruang-ruang sidang terpantau kosong meski pengumuman dari pihak pengadilan menyatakan tidak ada sidang yang ditunda ataupun dibatalkan pada hari ini. Kuasa hukum yang dijadwalkan mendampingi terdakwa hari ini juga mengaku belum mendapatkan kabar adanya penundaan ataupun pembatalan dari sidang. Para hakim di seluruh Indonesia melakukan cuti bersama selama sepekan mulai hari ini 7 Oktober. Aksi dijadwalkan berlangsung Senin hingga Jumat 11 Oktober atau selama 5 hari kerja di pekan ini. Aksi cuti bersama para hakim ini mendapatkan disayangkan oleh seorang praktisi hukum di Surabaya. Menurutnya, absennya para hakim bisa mengganggu proses persidangan. Khawatir ya kalau tidak ada pelayanan di pengadilan. Dan ini tentu akan berbahaya terhadap keadilan dan keberlanjutan hukum. Di pengadilan itu kan tempatnya orang mencari keadilan. Kalau hakimnya cuti, tidak mendengar bagaimana fakta-fakta yang ada di pengadilan, ini cukup berbahaya bagi keadilan dan hidup orang yang mencari keadilan di pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal-hal prinsip yang ada di pengadilan yang harus diputus cepat dan asas biaya ringan. Selama ini kita berkutat di pengadilan, ya banyak orang mencari keadilan itu cukup mahal. Harus mencari advokat, administrasi yang ruwet dan ribet, ditambah lagi rencana cuti-cuti seluruh hakim. Padahal ada perkara-perkara yang harus sifatnya cepat diputus, seperti PKPU 20 hari harus diputus. Nah, kalau nanti pas di masa itu diputusnya, bagaimana kepastian hukumnya? Begitu juga orang yang ditahan. Orang yang ditahan itu kan dia ingin cepat-cepat ada kepastian hukum. Tahanannya harus diperpanjang dan lain sebagainya. Dengan rencana cuti bersama di seluruh daerah, tentu ini merugikan para pencari keadilan. Walaupun hakim itu mempunyai hak, mestinya cuti itu diatur. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyatakan hakim adalah pejabat negara yang profesinya rawan suap ataupun memeras terdakwa. Karenanya pemerintah harus memberi apresiasi yang layak agar para hakim tidak tergiur menyalahgunakan wewenangnya. Ya, nah di satu sisi seperti itu. Nah, tetapi ya penggunaan hak ini juga harus diseimbangkan dengan keadaan, ya, karena tugas dan kewenangannya yang strategis itu, kedudukan ini menjadi rawan, ya, rawan dan potensial bisa dimanfaatkan bagi kepentingan-kepentingan yang negatif, ya, dalam artian umpamanya menerima suap, ya, kemudian memeras orang dan sebagainya. Nah, itu yang memang kedudukan ini sangat strategis gitu dan sekaligus juga rawan. Nah, karena itu apresiasi atau penghargaan uang kehormatan atau apalah istilahnya itu harus seimbang, ya, dengan kerawanan atau kedudukan yang sangat strategis ini, ya, bagi hakim. Nah, karena itu kemudian seharusnya ada ukuran yang layak, ya, meskipun di dalam aturan tidak disamakan, ya, antara umpamanya pegawai negeri atau ASN dengan hakim itu sangat berbeda, ya, karena hakim itu adalah bukan ASN tapi dia pejabat negara gitu. Nah, karena itu harus ada apresiasi yang seimbang karena kedudukannya itu, ya, yang rawan bisa dimanfaatkan secara negatif. Ketika memang ada keluhan setelah 12 tahun tidak ada kenaikan, saya kira sangat wajar negara atau pemerintah
mempertimbangkan ini, gitu ya. Lepas dari nanti kesepakatan kenaikannya berapa persen. Ya, karena saya lihat para hakim ini juga menuntut kenaikan hampir 200% lebih, gitu ya. Nah, ini yang saya kira juga harus menjadi pertimbangan. Di hari pertama cuti bersama, para hakim se-Indonesia menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan Mahkamah Agung dan pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia. Pertemuan berlangsung di Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Langsung kita ke lokasi, ada Atika Harahap di sana. Kita juga akan memantau dampak cuti bersama para hakim pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, di mana ada Goldi Gumilang. Pertama kita sapa Atika terlebih dahulu dengan laporannya. Silakan Atika. Ya baik, Wendy dan juga pemirsa, benar sekali lebih dari 1.000 para hakim di berbagai daerah di Indonesia hari ini menggelar aksi cuti massal terhitung 5 hari sejak hari ini 7 Oktober hingga dengan 11 Oktober mendatang. Dan memang ini Wendy dan juga pemirsa, sebanyak 1.748 para hakim hari ini menggelar cuti massal, dan total ada 148 hakim yang bersedia untuk hadir ke Jakarta untuk menggelar aksi bersama, langsung datang ke Jakarta sebagai bentuk protes para hakim ini untuk menuntut peningkatan kesejahteraan dan juga jaminan kesejahteraan profesi para hakim. Yang mana nantinya dalam gelaran aksi massal mereka per hari ini hingga dengan 5 hari ke depan ada 3 skema yang mereka bentuk, yakni skema pertama ini para hakim yang ikut cuti massal 7 hingga dengan 11 Oktober mendatang yang juga bersedia untuk hadir ke Jakarta dan menggelar aksi simbolis untuk bertemu dengan para pimpinan MA, kemudian Ikatan Hakim Indonesia, kemudian ke DPR, ke Komisi Yudisial dan juga ke Bappenas. Kemudian nih skema kedua, yakni nantinya ada para hakim yang juga mengambil cuti 7 hingga dengan 11 Oktober mendatang, namun yang tidak berangkat ke Jakarta, tetapi mereka ini sepakat untuk ikut hanya berdiam diri di rumah sebagai bentuk dukungan kepada para hakim yang hadir bersama-sama ke Jakarta untuk menggelar aksi cuti massa dan juga menyampaikan inisiasinya kepada para pimpinan MA yang mereka ingin sampaikan tuntutan yang telah disepakati. Dan skema yang ketiga sekaligus skema terakhir ini para hakim yang bersedia ikut aksi namun hak cuti tahunannya sudah habis, namun mereka secara bersama bersepakat untuk mengosongkan jadwal sidang sepanjang cuti massal ini berlangsung, yakni 7 hingga dengan 11 Oktober. Dan informasi sementara, Wendy juga pemirsa, para hakim nantinya ini akan melakukan ataupun menyampaikan inisiasinya ke para pimpinan MA. Di tempat langsung kami mengabarkan ini memang di gedung MA Jakarta Pusat bersama dengan pimpinan MA dan juga Ikatan Hakim Indonesia pada pukul 1 siang nanti. Dan tentunya kami akan mengabarkan kepada Anda nantinya apa inisiasi yang disampaikan para hakim kepada pimpinan MA dan juga Ikatan Hakim Indonesia pada siang hari ini. Kembali ke studio. Baik, Atika. Selanjutnya pemirsa, apa dampak dari cuti bersama khususnya di Pengadilan Negeri Surabaya akan disampaikan Goldi. Silakan Goldi. Selamat siang Widhi Wellington dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana pantauan kami di lapangan sejak pagi tadi Pengadilan Negeri Surabaya tetap beroperasi secara normal atau beroperasi seperti hari biasanya. Namun memang dari sistem informasi yang kami baca, beberapa sidang yang sudah dijadwalkan tidak ada agenda ditunda atau penundaan sidang. Namun memang ada pemunduran jam dari jadwal yang ditentukan. Seperti pantauan kami di salah satu ruang, yakni di ruang Kartika 1 yang dipimpin oleh Hakim Heru Hanindio dengan penggugat PT Bank Republik Indonesia dan tergugat Tri Wahyono, yang agenda sidangnya adalah pembuktian penggugat yang dijadwalkan semula pada pukul 9 dan baru dimulai pada pukul 10.30. Selain itu juga tadi pagi memang tampak sepi aktivitas di Pengadilan Negeri Surabaya, namun pada saat ini siang ini mulai ramai dipadati oleh para orang yang mencari keadilan. Selain itu juga di Pengadilan Negeri Surabaya sendiri, pernyataan dari Humas PN Surabaya, Alek Adam, mengatakan bahwa pada prinsipnya PN Surabaya mendukung gerakan yang dilakukan oleh Solidaritas Hakim se-Indonesia, di mana memang diagendakan akan
diadakan cuti bersama hakim se-Indonesia yang dimulai pada hari Senin ini, tanggal 7 Oktober 2024 hingga tanggal 11 Oktober 2024. Gerakan ini memang dipicu dari terkait dengan gaji dan juga tunjangan yang dinilai mereka tidak sesuai. Selain itu juga aksi ini adalah bentuk perjuangan untuk kesejahteraan dan juga perlindungan profesi hakim. Selain itu pemirsa, kami mendapatkan statement juga dari Sekretaris PN Surabaya mengatakan ada beberapa hakim yang mengajukan cuti untuk ikut sama-sama melakukan gerakan yang diinisiasi oleh Solidaritas Hakim Indonesia terkait dengan gerakan cuti bersama atau gerakan cuti massal yang dilakukan oleh hakim se-Indonesia. Selain itu juga kami merangkum beberapa tuntutan yang diajukan oleh Solidaritas Hakim Indonesia. Ada 3 tuntutan utama yang akan mereka diskusikan dengan beberapa pihak termasuk Mahkamah Agung, kemudian juga Menteri Hukum dan HAM, yakni soal pengesahan rancangan undang-undang jabatan hakim mengupayakan adanya hukum yang kuat independen bagi profesi yang diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Jabatan Hakim. Yang kedua, yakni soal pengesahan rancangan undang-undang Contempt of Court, yaitu mendorong pengesahan undang-undang yang mengatur terkait dengan perlindungan hakim bagi segala bentuk penghinaan terhadap peradilan. Kemudian yang terakhir, yakni soal peraturan pemerintah tentang jaminan keamanan hakim. Selain itu pemirsa, memang selain gaji dan tunjangan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan oleh para hakim melakukan gerakan 5 hari cuti selama 5 hari bersama ini, yakni soal inflasi yang terus meningkat, kemudian tunjangan kinerja yang hilang sejak tahun 2012, kemudian tunjangan kemahalan yang tidak merata, beban kerja dan juga jumlah hakim yang tidak proporsional, kesehatan mental, harapan hidup hakim menurun, kemudian rumah dinas dan fasilitas transportasi yang tidak memadai. Kami ulang lagi, pada hakikatnya di PN Surabaya mendukung gerakan Solidaritas Hakim se-Indonesia terkait dengan gerakan yang dilakukan hari ini hingga tanggal 11 Oktober 2024. Kami kembalikan ke Windy Wellington di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya Atika Harahap melaporkan dari depan Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.